Matius 23 ayat yang 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu bagian dalam Matius pasal 23. Dan saya pernah membahas di salah satu video tentang 3 peringatan yang Yesus berikan pada murid-muridnya, yang waktu itu juga saya ambil dari Matius pasal 23. Dan kemudian di sana saya jelaskan bahwa Matius 23 itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Gitu ya. Dan salah satu yang tadi kita baca itu adalah bagaimana pada waktu itu Yesus mulai mengucapkan kata-kata celaka buat para ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang munafik. Gitu ya. Dan biasanya banyak orang yang menganggap ini sebagai dengan istilah 7 kata celaka. Gitu. Dan kata celaka yang pertama yang ada dalam Matius 23 tadi, ayat yang 13 yang tadi kita baca, yaitu celakalah orang Farisi, para ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Dikatakan kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga, kamu sendiri tidak masuk, dan kamu menghalangi orang yang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hal ini. Gitu ya. Dan ini menjadi peringatan kita buat sama-sama bagaimana ini menjadi sesuatu yang Yesus tegur kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu. Saya juga pernah membuat salah satu video tentang ragi orang Farisi, apa sih namanya, ragi orang Farisi dan Saduki, yang kurang lebih isinya berisi tentang bagaimana Yesus menegur mereka. Gitu ya. Video ini kita akan bahas 3 bagian dalam hal yang utama yang tadi Yesus katakan. Yang pertama adalah mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga. Dan yang kedua, mereka sendiri tidak mau masuk. Dan yang ketiga adalah mereka menghalangi orang yang berusaha untuk masuk. Gitu ya. Kita lihat yang pertama tentang mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga atau pintu-pintu surga tadi dikatakan. Gitu ya, pintu-pintu kerajaan surga. Tentunya ini bukan berbicara sesuatu yang dimana orang Farisi atau ahli Taurat punya kuasa untuk menutup pintu-pintu surga. Tentunya bukan itu. Gitu ya, mereka sama sekali tidak punya wewenang, tidak punya kuasa untuk menutup pintu-pintu kerajaan surga, gitu ya. Tetapi Yesus menegur orang Farisi, para ahli Taurat, dan orang-orang yang munafik pada waktu itu, celakalah kamu karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan banyak orang, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang tadi saya bilang bukan berarti bahwa mereka punya kuasa, bukan berarti bahwa mereka punya wewenang untuk menutup pintu kerajaan surga. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini bagaimana orang Farisi dan pada ahli Taurat pada waktu itu mereka melakukan sesuatu sehingga orang tidak bisa menemukan kerajaan sorga. Mereka melakukan segala sesuatu sehingga mereka membelokkan kerajaan sorga, sehingga orang tidak bisa menemukan kerajaan sorga itu. Itulah yang dimaksud dengan menutup pintu-pintu di sana. Dan kalau Anda baca dalam kitab Yohanes, Yesus pernah menjelaskan bahwa akulah pintu. Gitu ya. Dan dengan kata lain, waktu orang Farisi ini menutup pintu-pintu kerajaan surga, mereka menutup kenyataan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Gitu ya. Mereka membelokkan kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan. Gitu. Dan ini digambarkan seperti pribadi yang menutup pintu-pintu kerajaan surga. Gitu. Kalau kita lihat beberapa hal yang mereka lakukan orang-orang Farisi, para ahli Taurat pada waktu itu, pertama, mereka menolak Yesus, keberadaan Yesus sebagai Allah. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip yang mereka tidak bisa terima. Gitu ya. Orang Farisi pada waktu itu melihat satu kenyataan bahwa apa yang Yesus lakukan itu sama sekali benar-benar berbeda. Dan semua yang mereka pelajari tentang pribadi Allah itu nampak pada pribadi Yesus, dan itu yang membuat mereka tidak bisa terima. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 5 ayat 21, waktu itu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan kemudian Yesus berkata bahwa dosamu diampuni. Statement ini sangat mengusik orang Farisi pada waktu itu. Gitu ya. Lukas 5 ayat 21 dikatakan, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Buat mereka tindakan Yesus berkata mengampuni dosa, itu tindakan yang menghujat Allah. Gitu ya. Dan lanjutannya, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Gitu ya. Seakan-akan yang mereka ucapkan sesuatu yang benar. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah memang mengampuni dosa. Bertobatlah maka Allah akan mengampuni dosamu, kata firman Tuhan. Dan kemudian orang Farisi melihat satu kenyataan bahwa ada satu pribadi di hadapannya yang adalah pribadi Yesus yang berkata bahwa dosamu diampuni. Dan itu membuat mereka sama sekali tidak terima dan mereka berkata bahwa orang ini menghujat Allah.
Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Gitu. Dan sebenarnya itu semua menunjukkan satu bukti bahwa pribadi di depan dia itu adalah Allah sendiri yang berkuasa mengampuni dosa. Dan itu Yesus jelaskan di beberapa ayat di bawahnya. Dalam Lukas 5 tadi, ayat 24 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di sana digambarkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa karena apa? Karena tidak ada Allah selain Allah yang bisa mengampuni dosa, dan Yesus itu adalah Allah. Gitu ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Gitu ya. Orang Farisi menutup pintu kerajaan surga. Orang Farisi menutup suatu kenyataan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus berkata, akulah pintu. Gitu ya. Dan barang siapa sampai kepada Bapa, dia harus melalui Yesus. Dan Yesus itu adalah pintu. Dan orang Farisi menutup pintu-pintu kerajaan surga. Orang Farisi menutup suatu kenyataan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Dan dia tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah pribadi Allah. Gitu ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Orang Farisi dengan jelas tegas, dan semua orang pada zaman itu dengan jelas tegas melihat kenyataan. Satu mujizat-mujizat yang Yesus adakan. Dan itu pun tidak membuat mereka percaya. Gitu ya. Dalam Yohanes 10 ayat 25 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Gitu ya. Jadi kalau ada bertanya di mana Yesus mengatakan bahwa aku adalah Allah, ada banyak sekali dalam firman Tuhan yang membuktikan bahwa dia pribadi Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan Yesus berkata, dosamu diampuni. Dan itu menunjukkan bahwa dia Allah. Gitu ya. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu kebenaran dan kamu tidak percaya. Gitu ya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, itu sudah memberi kesaksian tentang aku. Dan itu pun mereka tidak percaya. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat 38, Yohanes 10. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, lanjutannya, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Percayalah tentang semua yang Yesus lakukan. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Gitu ya. Di lanjutannya di Yohanes 14 ayat 11, Yesus mengatakan hal yang sama lagi. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, kalau itu pun masih sesuatu yang tidak dimengerti, itu pun sesuatu yang masih tidak bisa dipercaya, Yesus katakan setidak-tidaknya, percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa dia pribadi Allah. Anda ingat percakapan pada waktu Nikodemus datang malam-malam bertemu dengan Yesus. Dan Nikodemus berkata bahwa tidak ada seorang pun dia bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan jika Allah tidak menyertai dia. Pekerjaan yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa Allah beserta dengan dia, menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan yang kulakukan. Gitu ya. Jadi orang Farisi menutup pintu kerajaan surga. Dia tidak percaya pada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dia tidak percaya Yesus sebagai Allah. Dia tidak percaya pada mujizat dan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, dalam level yang paling sederhana, orang Farisi pun tidak bisa menerima kalau Yesus adalah satu pribadi nabi. Gitu ya. Kalau saya lanjutkan dalam Yohanes 7 ayat 52. Dikatakan, jawab mereka, apakah engkau orang Galilea? Pada waktu itu terjadi perdebatan antara orang Farisi secara umum dengan Nikodemus yang adalah seorang Farisi juga tetapi kemudian percaya. Gitu ya. Dan kemudian mereka menantang Nikodemus, apa kamu orang Galilea juga? Lanjutannya, selidiki kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Pada waktu itu orang Farisi menantang Nikodemus, kalau kamu seorang Galilea, selidiki kitab suci dan kamu akan lihat bahwa dalam kitab suci tidak ada nabi yang datang dari Galilea, dan mereka tidak percaya kalau Yesus itu nabi. Gitu ya. Jadi dari pribadi Yesus sebagai Allah, dari mujizat yang Yesus lakukan, dari keberadaan Yesus sebagai nabi pun orang Farisi tetap tidak percaya. Gitu ya. Bahkan banyak dalam peristiwa-peristiwa di mana mereka mencobai Yesus, bahkan mereka mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencari cara supaya mereka bisa menghukum Yesus, menyeret Yesus ke pengadilan. Itu adalah suatu gambaran bagaimana mereka menutup pintu kerajaan sorga di depan banyak orang. Gitu ya. Kalau kita lihat pada waktu Yesus dibawa di penghakiman Pilatus
Pilatus pada waktu itu sudah mengatakan bahwa aku tidak menemui kesalahan apapun pada orang ini. Gitu ya. Jadi orang-orang pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu menghasut banyak orang, waktu itu berusaha menunjukkan, berusaha mencari cara bahwa Yesus ini bersalah. Sampai Pilatus pada waktu itu dia bilang, aku sudah menyelidiki, tidak ada yang salah. Gitu ya. Kita lihat sedikit saudaraku dalam Lukas 23 ayat yang keempat dikatakan, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang dilakukan oleh orang Farisi yang Yesus kemudian mengucapkan kata celaka. Dari 7 kata celaka dalam Matius 23, dimulai dengan kata celaka yang pertama, yaitu mereka menutup pintu kerajaan surga di depan orang, dan kamu sendiri tidak masuk, dan kamu menghalangi orang untuk masuk yang berusaha masuk. Gitu ya. Mereka menutup pintu kerajaan surga dengan cara bahwa Yesus itu adalah pintu, dan mereka membelokkan kebenaran. Mereka membuat orang tidak percaya tentang pribadi Yesus, dan mereka sendiri tidak percaya semuanya itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah pribadi Allah, bahkan dengan segala mujizat yang Yesus tunjukkan juga mereka tidak percaya. Bahkan hal yang paling sederhana, Yesus sebagai orang yang diutus Allah, sebagai nabi pun mereka tidak percaya. Bahkan mereka mencoba mencari cara untuk mencari kesalahan Yesus, yang kemudian Pilatus sendiri tidak bisa menemukan itu semua. Gitu ya. Dan inilah gambaran dalam firman Tuhan di mana Yesus mengucapkan kata celaka kepada orang Farisi, bagaimana mereka menutup pintu kerajaan surga. Gitu ya. Jadi hal yang pertama tentang hal menutup pintu kerajaan surga, bagaimana mereka membelokkan firman Tuhan, bagaimana mereka menolak kebenaran, bagaimana mereka menolak keberadaan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Gitu ya. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang Yesus sorot pada orang Farisi pada waktu itu, engkau sudah mengetahui itu semua, tetapi mereka memilih untuk tidak masuk ke dalamnya. Mereka memilih untuk tidak percaya. Dan tadi saya sudah jelaskan. Semuanya nampak jelas di depan mereka tentang apa yang Yesus lakukan, tetapi mereka memilih tetap untuk tidak percaya. Mereka menutup pintu kerajaan surga di depan banyak orang, dan kemudian engkau sendiri tidak masuk, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dalam Matius 8 ayat 45, dalam Yohanes 8 ayat 45 sampai 47, pada waktu itu mereka berkeras bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka tidak mau mengakui bahwa di depan mereka ada satu pribadi yang adalah juru selamat. Di depan mereka adalah satu pribadi yang adalah Allah sendiri, dan mereka tidak mau terima itu semua. Dan mereka menutup itu di depan banyak orang. Gitu ya. Dan mereka memilih untuk mereka sendiri tidak masuk. Dan mereka berkata bahwa Abraham adalah bapa kami. Sampai Yesus menegur pada waktu itu bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Gitu ya. Dalam Yohanes 8 ayat 45 sampai 47. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah dari antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Di sana Yesus tanya pada mereka semua. Aku ngomong sesuatu yang benar, tetapi kamu tidak percaya. Siapa yang bisa buktikan kalau aku melakukan sesuatu yang salah? Gitu ya. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Kemudian Yesus bilang lagi, barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Dan di atasnya Yesus menegur bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Mereka tetap berkeras bahwa mereka keturunan Abraham. Sampai Yesus berkata bahwa Bapa bisa membuat keturunan Abraham dari batu-batu. Gitu ya. Mereka menutup pintu kerajaan sorga dan mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Gitu ya. Pintu kerajaan sorga ditutup oleh mereka sendiri dan mereka memilih untuk berada di luar dan tidak masuk karena mereka tidak mau menerima pribadi Yesus. Gitu ya. Mereka hanya berbangga bahwa mereka keturunan Abraham. Gitu ya. Sampai di ayat yang ke-53 di Yohanes 8 tadi, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Mereka tetap ngotot gitu loh, bahwa saya keturunan Abraham, bapa kami itu Abraham, satu pribadi yang besar. Gitu ya. Dan mereka mempertanyakan, adakah engkau lebih besar daripada Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun ya telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Gitu ya. Mereka tidak mau terima semua kenyataan bahwa pribadi di depan dia adalah satu pribadi yang adalah Allah sendiri. Mereka menutup pintu kerajaan sorga dan mereka tidak mau masuk ke dalamnya. Gitu ya. Setelah itu bukan cuma sampai di sana, saudaraku. Mereka juga bersikeras bahwa mereka adalah orang-orang yang memegang hukum Musa. Gitu ya. Setelah mereka mengaku bahwa mereka keturunan Abraham, kemudian mereka juga mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang memegang teguh hukum Musa. Gitu ya. Dalam Yohanes 5 beberapa pasal sebelumnya, ayat 45 sampai 46 dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, kata Yesus.
Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana mereka sangat berbangga dengan pribadi Musa. Gitu ya. Dan di sana Yesus menegur bahwa yang menjadi hakimmu nanti, yang akan mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Lanjutannya, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Saya pernah buat salah satu video tentang Musa dengan Yesus. Bagaimana pada waktu itu Musa berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan dari antara saudara-saudaramu yang sama seperti aku. Gitu ya. Dan di sana saya sudah jelaskan apa sih namanya pribadi Yesus yang dibicarakan oleh Musa. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Musa, kamu harusnya percaya kepadaku karena Musa pernah menulis tentang aku. Gitu ya. Jadi orang Farisi pada waktu itu dengan sangat berbangga bahwa mereka keturunan Abraham, mereka pengikut-pengikut Musa. Gitu ya. Dan mereka menutup pintu kerajaan surga dan mereka tidak masuk ke dalamnya. Gitu ya. Tetapi bukan cuma dua hal ini saudaraku yang terjadi sangat parah pada orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu. Ada yang ketiga, yaitu kamu menghalangi, kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Gitu ya. Jadi bukan cuma menutup pintu kerajaan surga dan mereka sendiri tidak mau masuk ke dalamnya, tetapi juga mereka menghalangi orang lain untuk menerima kebenaran, mereka menghalangi orang lain untuk bertemu dengan Yesus, mereka menghalangi orang lain untuk mendapatkan jalan keselamatan, mereka menghalangi orang lain dengan kebenaran-kebenaran yang mereka selewengkan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Matius 23 di atasnya ayat yang keempat, dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka baca peraturan untuk membuat orang sangat sulit berjumpa dengan Allah. Mereka tidak menjelaskan bahwa pribadi di depan mereka, yaitu Yesus sendiri, adalah jalan keselamatan. Mereka menghalangi orang untuk bertemu dengan Yesus. Mereka menghalangi orang untuk masuk dalam pintu kerajaan surga. Karena apa? Karena mereka menutup pintu kerajaan surga, sementara mereka sendiri tidak mau masuk. Gitu ya. Dalam Matius 15 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak. Gitu ya. Mereka ngomongin sesuatu, mereka bicara sesuatu untuk membuat orang akhirnya menolak Yesus. Untuk akhirnya membuat orang yang tidak tahu menahu soal keselamatan, akhirnya melihat Yesus sebagai satu pribadi yang memang tidak membawa kebenaran. Padahal orang Farisi dengan jelas tegas tahu persis bahwa dalam hukum Musa, dalam kitab Taurat tertulis siapa pribadi Yesus. Gitu ya. Dan mereka menghasut banyak orang, dikatakan seperti itu, untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka, dan mereka akhirnya memilih untuk Yesus yang dihukum dan Barabas yang dibebaskan karena orang Farisi menghasut banyak orang pada waktu itu. Dan ini yang membuat orang banyak akhirnya dihalang-halangi untuk akhirnya mereka masuk dan berusaha untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jelas aku? Ini tiga hal yang menjadi perhatian Yesus yang membuat Yesus marah dan menegur orang Farisi pada waktu itu. Gitu ya. Mereka tidak membuka diri dan membuka mata dengan satu kenyataan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, dia adalah pintu. Gitu ya. Dan mereka tidak percaya kalau Yesus pribadi Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Mereka tahu persis dalam firman Tuhan, mereka tahu persis dalam kitab Taurat bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Gitu ya. Dan mereka juga tidak percaya dengan setiap mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus sebagai nabi pun mereka tidak percaya dan mereka berkata, selidiki kitab suci, tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Gitu ya. Dan mereka mencoba mencari cara supaya akhirnya Yesus dijerumuskan, Yesus ditangkap. Gitu ya. Dan mereka sendiri memilih untuk tidak percaya dengan hal itu, walaupun semuanya nampak jelas. Mereka lebih berbangga bahwa mereka keturunan Abraham, mereka lebih berbangga bahwa mereka pengikut Musa. Gitu ya. Dan hal berikutnya yang tidak kalah parahnya dengan semuanya itu adalah orang Farisi dan Saduki, para imam ahli Taurat ini, mereka menghalangi orang yang berusaha masuk, yang berusaha untuk masuk dalam kerajaan surga. Mereka menghasut banyak orang. Sehingga pada waktu itu beramai-ramailah orang menyalibkan Yesus. Jelas, saudaraku? Ini satu bagian yang menjadi perhatian utama pada waktu Yesus menegur orang Farisi dan para ahli Taurat dalam 7 kata celaka di Matius pasal 23. Itu dimulai dengan kata celaka yang pertama, yaitu celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik. Kamu menutup pintu kerajaan surga di depan banyak orang. Kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya dan kamu merintangi, kamu menghalangi orang yang berusaha untuk masuk. Gitu ya.
Dan kalau kita kembali sekarang, apa sih yang menjadi motivasi, menjadi penyebab itu semua? Sehingga orang Farisi, para ahli Taurat melakukan itu semua, gitu ya. Melakukan sesuatu yang sangat cela, melakukan sesuatu yang sangat buruk, di mana mereka melakukan segala cara supaya orang tidak menerima Yesus, melakukan segala cara supaya orang menolak pribadi Yesus, yang adalah pintu menuju kerajaan surga. Gitu ya, karena mereka berusaha keras untuk menutup pintu kerajaan surga dan mereka tidak mau masuk dan mereka menghalangi orang untuk masuk. Gitu ya. Motivasi apa di balik itu semua sehingga mereka melakukan hal-hal seperti ini? Gitu ya. Dalam Matius 23 di ayat di atasnya, ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang panjang, tali sembayang yang lebar, jubah yang panjang, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, dan di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Motivasi di balik semuanya ini bicara soal popularitas dan kehormatan di depan masyarakat. Gitu ya. Mereka melakukan ini semua karena mereka tidak mau kehilangan popularitas mereka. Mereka selama ini menjadi tokoh masyarakat dalam hal agama, di mana ajaran mereka menjadi satu ajaran yang menjadi arah semua kehidupan orang-orang pada zaman itu, dan keberadaan Yesus mengancam posisi mereka, gitu ya. Dan mereka berusaha dengan segala macam cara untuk menutup kenyataan, membelokkan kebenaran yang Yesus ajarkan, dan mereka menutup pintu kerajaan sorga dan mereka sendiri tidak mau menerima hal itu dan menghalangi orang untuk yang berusaha untuk masuk, gitu ya. Semata-mata karena mereka tidak mau kehilangan popularitas, semata-mata karena mereka gila dengan suatu kehormatan yang mereka peroleh selama ini di masyarakat, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam Matius 27 ayat 18, dikatakan, ia memang mengetahui, pada waktu itu Pilatus bicara soal, tadi yang dia katakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun yang Yesus lakukan. Kemudian ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Gitu ya. Bukan karena hal-hal yang lain, saudara. Itu semata-mata karena dengki. Waktu Yesus mengajar, orang banyak melihat bahwa dia mengajar tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Dan itu membuat mereka merasa bahwa popularitas mereka terancam, membuat mereka bahwa mereka kehilangan kehormatan di depan banyak orang. Karena mereka suka duduk-duduk di kursi yang terhormat, mereka suka menerima penghormatan di pasar, mereka memakai jubah yang panjang-panjang, dan semua yang mereka lakukan semata-mata untuk dilihat orang. Dan mereka menjadi satu pribadi yang sangat berbangga dengan semua aturan dan hukum-hukum Musa yang mereka pegang. Gitu ya. Dan pada saat Yesus datang dan menegur itu semua, itu yang membuat akhirnya mereka dengki dan mereka tidak bisa menerima kenyataan dan mereka menutup pintu kerajaan surga. Mereka sendiri tidak mau masuk dan merintangi orang untuk masuk ke dalamnya. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang Yesus sorot berkenaan dengan 7 kata celaka dalam Matius pasal 23. Gitu ya. Sekarang apa sih ini korelasinya dengan Anda dan saya, saudaraku? Gitu ya. Kita sudah melihat bagaimana orang Farisi satu pribadi yang mempelajari firman Tuhan. Bahkan kalau Anda lihat dalam sejarah, orang Farisi adalah keturunan dari Esra. Gitu ya, seorang ahli kitab yang memimpin umat Tuhan pada waktu kembali dari pembuangan Babilonia. Setelah Zerubabel, gelombang yang kedua adalah Esra, di mana Esra adalah seorang ahli kitab. Dan banyak sejarah Alkitab yang menyelidiki bahwa orang Farisi itu adalah keturunan dari Esra. Gitu ya. Dan mereka sangat berbangga dengan semua aturan-aturan yang mereka punya, dan selama puluhan tahun mereka menjadi tokoh masyarakat. Gitu ya. Dalam satu video yang saya pernah bagikan tentang tiga hal yang Yesus peringatkan pada murid-muridnya, jangan kamu mau dipanggil rabi, jangan merasa sebagai sumber kebenaran, jangan mau dipanggil bapak, jangan merasa sebagai satu sumber kehidupan, jangan kamu mau dipanggil pemimpin, jangan sampai merasa sebagai satu sumber suatu arahan atau direction tertentu. Kita semua hanya alat di mata Tuhan. Yang menjadi sumber segala sesuatu adalah pada Tuhan. Gitu ya. Dan orang Farisi dan para ahli Taurat pada waktu itu merasa bahwa selama ini supremasi ada padanya. Gitu ya. Bahkan kalau Anda lihat di Matius 23 pasal ayat di atasnya, Yesus berkata bahwa mereka telah menduduki kursi Musa. Sebenarnya ini sesuatu yang menarik, saudara. Karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Musa tidak pernah punya kursi. Gitu ya. Kita tidak pernah mengenal istilah kursi Musa. Gitu ya. Tetapi di Matius pasal 23, Yesus mengatakan pada orang pada waktu itu bahwa orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Gitu ya. Mereka memegang posisi sebagai pemimpin, mereka memegang posisi sebagai sumber di mana Allah menyampaikan firman Tuhan, mereka memegang posisi sebagai satu pemimpin yang mengarahkan segala sesuatu. Dan itu digambarkan seperti menduduki kursi Musa.
gitu ya. Dan pada saat Yesus datang, membuat mereka kehilangan itu semua. Dan ini yang akhirnya membuat mereka akhirnya menjadi dengki, dan mereka menolak dan menutup pintu kerajaan sorga, dan mereka tidak mau masuk dan melarang orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Jelas, saudaraku? Implementasinya buat Anda dan saya seperti apa, saudaraku? Gitu ya. Saya berikan ilustrasi yang sederhana. Dalam sebuah balapan mobil misalnya, gitu ya, mungkin ada di antara Anda yang sedang nonton balapan. Saya sendiri bukan seorang yang suka nonton balapan mobil. Biasanya dalam satu peserta balapan, entah balapan di NASCAR atau apapun juga, biasanya tuh peserta balapan ada banyak. Tetapi sebenarnya, secara umum mereka sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok, gitu ya, di mana mereka membuat kelompok-kelompok sendiri, di mana satu kelompok mereka punya deal sendiri untuk menggolkan satu orang tertentu, dan tugas yang lain adalah menghalang-halangi orang lain, gitu ya, menghalangi lawannya, gitu ya. Sehingga pada kompetisi satu balapan mobil, walaupun pesertanya bisa ada 20 mobil di sana, sebenarnya mereka hanya terbagi menjadi dua kelompok besar, gitu ya. Satu kelompok mereka saling kerjasama, sebagian bertugas untuk mencapai garis finish secepat mungkin, sebagian bertugas untuk menghalang-halangi lawannya, gitu ya, supaya dengan demikian maka satunya bisa jalan dengan mulus dan akhirnya nyampe ke finish, gitu ya. Dan itu yang terjadi pada sebuah perlombaan di mana ada orang-orang yang memang sengaja menghalang-halangi orang lain untuk maju, gitu ya. Atau kalau Anda lihat misalnya dalam sebuah jalan raya, misalnya dalam sebuah jalan raya, anggaplah di sekitar lingkungan kita sekitar. Mungkin Anda pernah menemukan satu kondisi di mana ada seseorang yang misalnya mengendari satu kendaraan yang terlalu sederhana dengan kecepatan yang rendah, tetapi kemudian dia ada berada di depan, dia ada berada di tengah, dan kemudian menghalang-halangi orang yang mau jalan terlebih dahulu. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menjengkelkan, saudaraku. Apalagi apabila dia disusul dan kemudian dia menjadi marah, gitu ya, saudaraku. Dan ini menjadi situasi bahwa seperti itulah yang digambarkan dengan orang-orang Farisi pada waktu itu, gitu ya. Dan ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua, saudaraku, bahwa Anda dan saya, masing-masing kita punya kadar iman yang berbeda di hadapan Tuhan. Dan kehidupan rohani kita adalah suatu kehidupan yang bersifat perlombaan atau pertandingan iman. Bukan baris seperti baris berbaris yang berapa lama ini sedang ramai pada saat 17 Agustus, saudaraku. Gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal pertandingan iman, maka kita bicara soal berlari bagaimana seorang satu sama lain saling berlari dan berusaha mencapai garis finish. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Gitu ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Gitu ya. Pelajaran yang baik yang kita ambil dari peristiwa ini adalah, mari Anda dan saya, saudaraku, kita masing-masing punya punya kadar iman yang berbeda-beda, punya kerinduan yang berbeda-beda kepada Tuhan, dan kita tidak perlu dihalang-halangi satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu dihalangi oleh apapun juga untuk mulai kita mencari Tuhan, gitu ya. Birokrasi, posisi dalam sebuah organisasi tidak boleh menghalangi kita untuk bertumbuh lebih daripada orang lain. Semakin besar kerinduan kita untuk mencari Tuhan, mari temukan kerajaan surga dan mari masuk di dalamnya, gitu ya. Sebaliknya, Anda yang merasa di depan, Anda yang merasa sebelumnya sebagai pemimpin, atau kita yang merasa bahwa kita lebih duluan, gitu ya. Mari untuk kita jangan menghalang-halangi orang, gitu ya. Ada orang mungkin yang lebih baru dari kita, tetapi mereka bisa maju dan berkembang lebih cepat karena mereka punya kerinduan yang lebih besar kepada Tuhan, gitu ya. Jangan sampai seperti yang saya ilustrasikan tadi di jalan raya tentang seorang yang dengan kendaraan yang sangat sederhana, tetapi dia berada di tengah dan menghalangi orang lain. Gitu ya. Saya ingat pembimbing rohani saya pernah mengatakan satu perkataan yang sampai sekarang saya ingat, dan dia berkata bahwa kalau kita mau maju, jangan mengikuti mobil yang sedang parkir. Kata-katanya sederhana, saudaraku. Kalau Anda dan saya mau maju, jangan mengikuti mobil yang sedang parkir. Karena apa? Sampai kapanpun kita tidak bisa maju. Gitu ya. Justru bagian Anda dan saya adalah mari mencari Tuhan, gitu ya. Mari tingkatkan kerinduan kita kepada Tuhan, jangan sampai ada sesuatu pun yang menghalangi Anda dan saya. Gitu ya. Tuhan berurusan pribadi dengan Anda dan saya dalam segala hal. Seberapa jauh kita merindukan Tuhan, seberapa jauh kita mencari Tuhan, dan itu semua akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Dan orang Farisi dan orang ahli Taurat pada waktu itu, mereka merasa bahwa mereka pemimpin tetapi menghalangi orang lain dan menutup pintu kerajaan surga. Gitu ya. Dan ini kita tidak boleh mempersulit orang lain, kita tidak boleh merasa bahwa orang lain harus mengikuti apa yang harus kita katakan.
Gitu ya. Biarkan masing-masing menemukan caranya sendiri untuk bertemu dengan Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat satu peristiwa dalam firman Tuhan, pada waktu itu adalah tentang bagaimana Petrus mulai menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang yang bukan bangsa Israel yang kemudian mengenal Tuhan. Dan kemudian ada orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Jadi kalau kita bicara orang Farisi, jangan selalu kita asosiasikan sebagai satu pribadi yang menolak Tuhan. Ada orang Farisi yang baik hati, yang mengenal Tuhan, misalnya Nikodemus, gitu ya. Dan pada masa Kisah Rasul di sana juga ada orang Farisi yang sudah bertobat, yang akhirnya mengenal Tuhan, gitu ya. Kalau kita satu ayat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 5 dan ayat 10 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Itu kata sebagian orang Farisi, walaupun mereka sudah percaya. Tetapi lanjutannya, kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jangan menaruhkan sesuatu pada pundak murid-murid yang membuat mereka tidak bisa memikulnya. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu seperti itu yang dilakukan oleh orang Farisi pada waktu itu, bagaimana mereka menutup pintu kerajaan surga sehingga orang tidak bisa menemukan pribadi Yesus. Gitu ya. Anda dan saya yang berada sebagai seorang pemimpin, Anda dan saya yang berada lebih duluan dari orang lain, jangan menghalang-halangi orang untuk lebih maju daripada kita. Gitu ya. Kasih kesempatan mereka untuk semakin mengenal Tuhan dan jangan mempersulit itu semua. Gitu ya. Setiap orang berhak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jangan kita merasa bahwa saya lebih senior. Gitu ya. Semua di bawah kita harus menuruti apa kata kita. Tidak, saudaraku. Kita semua masing-masing sama. Karena itu dalam firman Tuhan bilang, jangan kamu mau disebut dengan rabi. Kita bukan sumber kebenaran. Kita hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Gitu ya. Setiap orang berhak untuk mencari Tuhan. Setiap orang berhak untuk menemukan siapa pribadi Tuhan. Dan jangan menutup pintu kerajaan surga sementara kita sendiri tidak mau masuk dan bahkan kita menghalangi orang untuk masuk. Gitu ya. Sebaliknya apabila kita menjadi orang-orang yang berada di belakang yang mungkin merasa bahwa kita merindukan Tuhan, jangan sampai kita terhalang oleh apapun juga. Ingat selalu bahwa Allah ada buat Anda dan saya, dan Dia bertemu pribadi dengan kita semua. Gitu ya. Dan Allah membuka kesempatan barang siapa yang rindu pada Dia, datang padanya dan temui Dia. Gitu ya. Dan kerinduan Anda dan saya akan dibayar Tuhan, dan kerinduan Anda dan saya akan membuat kita semakin berjumpa dengan Tuhan. Gitu ya. Pertumbuhan rohani Anda dan saya, pengenalan rohani kita kepada Tuhan, tidak ditentukan oleh siapapun kecuali oleh Anda sendiri. Saya ulangi kata-kata saya, saudaraku. Pertumbuhan dan pengenalan rohani kita kepada Tuhan, itu tidak ditentukan oleh siapapun juga, kecuali oleh kita sendiri. Seberapa jauh kita merindukan Tuhan, seberapa jauh kita mencari Tuhan. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi pada orang Farisi dan ahli Taurat, di mana Yesus menegur mereka yang membuat mereka menghalang-halangi orang mencari Tuhan. Jelas aku, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dan kita berdoa supaya berdoa kepada Tuhan supaya kerinduan kita semakin bertambah-tambah kepada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, dalam apapun posisi kita dalam di gereja atau dimanapun juga. Gitu ya. Mari datang pada Tuhan, dan Tuhan bersedia untuk ditemui kapan saja. Dan temui Dia selagi Dia berkenan untuk ditemui, kata firman Tuhan. Dan kenali Dia dan mari bertumbuh di hadapan Dia. Gitu ya. Kita semua berada pada suatu pertandingan imban. Kita berada pada suatu perlombaan lari. Sekali lagi, kita bukan berada pada baris berbaris, saudaraku. Gitu ya. Jadi mari temukan Tuhan dan mari bersekutu dengan Dia dan semakin mengenal Dia. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.